Aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi dan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku pilih.
Shalom saudara sekalian, jemaat Tuhan dimanapun berada, kita sudah mendengar puji-pujian dari tim pemuji kita. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, umur kami Tuhan yang tahu. Setiap kami pasti menutup mata suatu hari. Tapi sebelum itu, ajari kami agar kami mempersiapkan diri dengan benar kematian kami. Agar kami boleh hidup di balik kematian kami bersama Tuhan selamanya. Berkati program ini agar menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, di masa pandemi ini, angka kematian naik. Tapi meskipun demikian ada saja banyak orang yang tidak peduli dengan fenomena kematian ini. Pada umumnya manusia tidak pernah membayangkan bagaimana dirinya terbaring di peti mati. Tidak pernah. Apalagi ada kepercayaan bahwa itu tabu Pak, membayangkan itu. Nanti aku mati beneran. Gitu. Ada banyak budaya-budaya di dunia ini yang seperti itu. Budaya Jawa juga sama, budaya Chinese juga sama. Gak berani membahas kematian. Ya, padahal setiap saat kita bisa mati. Di mana saja, kapan saja, dengan cara bagaimana saja. Bisa mati kita semua. Oleh sebab itu kita harus belajar merenungkan hal kematian ini. Ada orang yang matinya di ranjang rumah sakit. Ada yang sedang terbang. Ada yang di dasar laut. Ikut kapal selam dan tidak ditemukan lagi. Jadi banyak sekali hal yang terjadi, kematian tidak nunggu di rumah dulu, terbaring di rumah. Ada yang terbaring di tengah jalan. Ada yang sedang nyetir, lalu ia parkir, lalu tergeletak selamanya. Keluarganya di rumah mencari-carinya sepanjang hari. Kemana anakku, kemana istriku, kemana suamiku, kok tidak pulang-pulang, ditelepon tidak jawab. Ternyata besoknya ada laporan dari rumah sakit, rupanya sudah tidak ada di tempat parkir, di pinggir jalan. Semua yang saya ceritakan ini kisah nyata Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita sering pergi ke rumah duka agar kita ingat bahwa suatu hari kematian kita pasti datang. Di rumah sakit orang lebih belajar tentang kematian. Ada kematian karena jantung, stroke. Hari ini karena COVID-19. Maupun oleh sebab-sebab lain, masih banyak penyebab orang bisa mati. Berbicara soal kematian memang tidak disukai oleh banyak orang. Ya, siapa sih yang suka bicara soal kematian? Bahkan ada orang yang aneh loh, Bapak Ibu. Kalau kita tanya dia, gimana kabar orang tuamu? Sehat? Jangan nanya-nanya begitu, nanti sakit. Gak ada hubungan padahal. Di lingkungan gereja juga demikian. Gereja sukanya khotbah yang menyenangkan telinga, menghibur, lucu-lucu. Boleh, tapi kematian jangan dilupakan. Sebab banyak orang yang mengalami saudaranya mati, suaminya atau istrinya atau anaknya kaget. Kalau tidak dipersiapkan nanti tidak siap. Mereka terperanjat, tidak percaya apa yang sudah terjadi.
Itulah sebabnya setiap hari bangun seolah-olah mimpi ya. Anakku yang kukasih kok sudah tidak ada. Suamiku, istriku, kok mereka mendahului aku ya. Kok waktu cepat sekali berlalu ya. Serasa kemarin baru pesta nikah. Kok hari ini sudah tidak ada semua ya. Tragis. Dunia ini memang tragis. Makanya Tuhan berkata, rumahku bukan di bumi ini. Kamu bukan berasal dari bumi ini. Kita harus mengerti bahwa kita hidup ini pasti mati. Tapi di balik kematian ada harapan. Hidup kekal bersama Tuhan. Banyak orang takut sama mayat. Kalau di rumah duka nggak berani dekat-dekat. Nggak mengerti bahwa justru kita melihat mayat, kita melihat diri kita suatu hari. Banyak orang kalau dengar khotbah begini, khotbah kok serem-serem Pak. Ini bukan seram, ini fakta. Justru inilah kebenaran. Tuhan tidak pernah menciptakan kematian, tidak pernah. Mengapa hari ini ada kematian? Karena Adam tidak bisa dipercaya. Jangan kau makan buah itu, nanti kamu mati. Ya, nanti kamu mati. Jangan kau makan buah itu. Dimakan juga. Sesungguhnya roh yang dari diri kita itu dihembus oleh Bapa di surga. Berasal dari Bapa. Jadi kita semestinya tidak bisa mati kalau tidak jatuh dalam dosa. Karena jatuh dalam dosa ya matilah. Alkitab mencatat umur manusia menurun drastis. Dari Adam hidup kekal menjadi 930 tahun. Adam. Keturunannya turun terus. Sampai zamannya Nuh, setelah itu langsung turun ke 120. Lalu ke sekitar 80. Ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, umur manusia tinggal 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Itu pun kebanggaannya adalah penderitaan. Manusia umurnya menurun terus. Di muka bumi ini tidak ada seorang pun yang tidak pernah mati. Kecuali Henok, Elia. Khusus mengenai Musa, Musa dicatat oleh Alkitab mati. Tetapi Musa tampil dengan Elia bersama Tuhan Yesus. Jadi kemungkinan besar Musa dibangkitkan. Jadi tidak mati lagi. Ya. Nah, selain itu ada banyak yang bangkit. Mati, bangkit, tapi mati lagi. Ya. Nah, kedua fatal dari kematian ini akibat dosa adalah manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita cek teks asli Alkitab, hustereo. Hustereo itu artinya to be inferior. To be inferior. To fall short. Lack of. Fail. Gagal. Kekurangan. Kekurangan kemuliaan Allah. Gagal mencapai kemuliaan Allah. Tidak bisa hidup kudus seperti yang Tuhan inginkan. Itu ketika jatuh dalam dosa. Tetapi manusia tetaplah manusia. Hanya kehilangan kemuliaan Allah. Bukan hanya, itu fatal. Kekurangan. Tapi manusia tidak jadi binatang. Tapi manusia masih punya akal budi, tapi terbatas. Tapi manusia masih bisa memilih mau berbuat baik atau tidak. Sempurna tentu tidak bisa. Tapi berbuat baik atau tidak, itu masih bisa pilih. Buktinya, faktanya di Alkitab Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa? Karena Nuh hidup benar di zamannya. Coba kalau Nuh jahat, gak mendapat kasih karunia. Ini banyak orang gak ngerti loh begitu aja. Seolah-olah Tuhan kalau membuat keputusan itu gak ada alasannya. Padahal semua ada alasannya. Tuhan pilih Henok
diangkat ke surga langsung hidup-hidup. Kenapa? Karena Henokh orang benar, bergaul dengan Allah. Jadi setiap tindakan Allah itu ada alasannya. Kalau orang jahat tidak mungkin Tuhan berkenan kepadanya. Kalau orang tidak punya etika, tidak mungkin Tuhan berkenan kepadanya. Artinya orang itu tidak mungkin selamat. Ngomong sembarangan, menghina orang sembarangan, kejam terhadap sesama, memfitnah, menggoreng-goreng informasi, memfitnah orang, menghakimi orang, menghukum orang, membunuh karakter sesamanya, binasa kalau tidak bertobat. Oleh karena itu, sewaktu kita masih hidup, mari kita bertobat. Ada amin ya. Seandainya ada orang yang salah terhadap kita, itu pun kita tidak punya hak loh untuk menghakimi, untuk jelek-jelekin di internet, kasak-kusuk sana sini, membunuh karakter. Itu kamu seorang pembunuh, gak pernah belajar. Kalau kamu membenci saudaramu, kamu seorang pembunuh. Apalagi membenci aja seorang pembunuh, apalagi memfitnah, ngomongin sana sini, si itu begini, si ini begini, padahal bukan. Kamu binasa, saya kasih tahu. Hati-hati dengan mulutmu. Ya. Orang yang bisa menguasai mulutnya, ia akan bisa menguasai seluruh tubuhnya. Itulah orang yang sempurna, manusia sempurna itu. Bisa? Harus bisa. Coba perhatikan bagaimana manusia itu mati. Dalam beberapa detik, otaknya akan terkejut, lalu berhenti. Meskipun masih ada aktivitas listrik otak di dalamnya. Sekitar 15 menit masih ada aktivitas listrik, tapi otak berhenti. Kemudian dalam hitungan menit sel-sel akan mati karena kekurangan oksigen dan hancur. Inilah yang dinamakan pembusukan. Cuma hitungan detik, saudara. Sombongnya minta ampun, jahatnya minta ampun kalau lagi hidup. Kemudian dalam hitungan menit sel-sel akan mati karena kekurangan oksigen. Busuk. Dalam hitungan jam, kalsium akan menumpuk di otot sehingga menimbulkan kekakuan. Itu sebabnya mayat itu kaku karena kalsium numpuk. Ya. Disebut rigor mortis. Itu kira-kira 36 jam akan kaku mayat itu. 36 jam. Setelah itu otot akan lemes lagi. Menyebabkan tubuh mengeluarkan sisa kotoran dan urin. Itu sebabnya mayat seringkali buang kotoran dan pipis. Tiba-tiba kendor kekakuannya. Ya. Semua mayat kebanyakan seperti itu. Itulah sebabnya perlu dimandikan dan sebagainya supaya tidak bau. Itu pun tetap bau karena membusuk. Di dalam seminggu, biasanya nggak usah seminggu, berapa hari kemudian wajahnya hijau. Kalau nggak hijau, biru kehitaman. Dan kalau dipegang sudah bukan daging begini, sudah seperti lilin, keras. Ya. Dalam seminggu belatung akan mencerna 60% dari tubuhnya. Seminggu saja sudah 60% dimakan belatung. Lah kok sombong. Rambut mulai rontok. Dalam hitungan minggu tubuh menjadi keunguan lalu hitam. Dan bakteri makan tubuh itu terus. Dalam 4 bulan semuanya habis, tinggal tengkoraknya. Demikianlah manusia. Siapakah kita kok berani sombong? Coba kita periksa diri ya. Sombong, berani sakit hati. Kita itu gak memiliki diri kita sudah dibeli lunas oleh Tuhan.
Kita milik Dia. Jangan hidup dengan diri sendiri. Buang seluruh keinginan, seluruh perasaan kita. Ganti dengan perasaan Tuhan. Artinya segala hidup kita melakukan kehendak-Nya. Tapi ada harapan di balik kematian. Daniel 12 ayat 2 sampai 3. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, maksudnya mati, akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, hidup lagi, dan hidup kekal bersama Tuhan. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian kekal. Itulah kematian kedua, dibuang ke api kekal. Ayat ketiga, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dengan tubuh kemuliaan. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Amin ya. Itulah harapan kita sebagai anak-anak Bapa di surga. Banyak orang ya, banyak masalah hari ini. Masalah ekonomi, masalah penyakit, dan sebagainya. Jangan putus asa. Hidup ini sementara, singkat, ayo bertahan hidup. Yang penting bisa makan, bisa minum. Udah gak usah cari pinjaman sana sini. Gak usah menipu sana sini. Yang penting bisa makan, bisa minum. Kalau butuh makan minum, gereja bisa sediakan. Tapi jangan menipu. Ya. Jangan tidak takut dengan kematian. Dan juga jangan ketakutan dengan kematian. Tuhan sudah menggantikan tempat kita di kayu salib. Sekarang kita baca Pengkhotbah 12 ayat 1. Semua tolong dengarkan firman ini. Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Jangan ditunda-tunda untuk bertobat. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Karena itu mari kita perhatikan bagaimana kita berkebiasaan hidup setiap hari. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Banyak orang tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Tidak memperkarakan dirinya setelah mati kemana. Tidak ada orang yang bisa lolos dari kematian. Kecuali ikut Tuhan. Lebih baik tidak pernah hidup jadi manusia daripada hidup, mati, bangkit lalu dibuang ke api kekal. Alkitab mengingatkan 1 Petrus 1 ayat 18. Jangan kau hidup sia-sia seperti yang diwariskan oleh nenek moyang itu. Cara hidup yang diwariskan. Patro paradoto. Diturunkan melalui tradisi, turun-temurun. Jangan hidup seperti itu. Berubahlah menurut pembaharuan akal budimu. Menurut apa itu? Menurut Alkitab. Injil. Injil yang utuh, jangan Injil yang lain. Banyak orang kalau dikatain begini, kalau dikhotbahkan begini ya. Saya masih lama Pak matinya. Ya tapi pasti. Seandainya masih lama, itu juga belum tentu. Ya. Bukan kemungkinan mati itu, pasti. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekat kepastian. Ada saat detak jantungku
detak jantungmu tiada berirama, tarikan nafasku tak terhela. Kematian itu pasti, Bapak Ibu. Kita harus menghayati kematian, nggak boleh tidak. Kelopak mata redup terpejam, sudahi kelana kehidupan. Tubuh menjadi dingin, kaku tidak bernyawa, sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Perkarakan dirimu, perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Bapak Ibu sekalian, kasihan ada banyak orang tidak mengerti kebenaran. Tidak mengerti setelah mati ia pergi kemana. Itu sebabnya ketika ia ada di ujung maut, ia teriak-teriak, "Tolong!" Kita melihat seperti itu, apa yang dia lihat sebenarnya? Kok dia ketakutan? Jangan sampai terlambat, Bapak Ibu. Hidup ini kalau mau senang-senangnya sebentar. Dosa itu hanya nikmat sebentar. Tapi sengsaranya kekal. Sebelum kekekalan pun sudah dialami kesengsaraan itu ketika kita hidup. Memangnya orang berbuat dosa tidak ada akibatnya? Ada. Sanksi sosial, sanksi dari teman-temannya. Itulah sebabnya sebagai murid Tuhan Yesus, kita justru harus menolong orang berdosa. Tidak boleh menghakimi. Kalau ada orang yang jatuh dalam dosa, kita dekati. Sudah ya bro, jangan buat dosa lagi. Lupakan yang lama. Udah, maju lagi kita ke depan. Jangan seperti orang pada umumnya. Kalau ada orang jatuh dalam dosa, diomongin sana sini. Yang lebih parah lagi, kusak-kusuk padahal tidak ada buktinya. Berani menyampaikan bukti, seolah-olah bukti. Bukan. Makanya ya Bapak Ibu ya, jangan mudah dihasut oleh kejahatan. Jangan percaya semua orang. Kepalsuan sudah mencuri jubah kebenaran. Makanya kepalsuan seringkali berjubah kebenaran. Ya tampil dengan jubah kebenaran, padahal dalamnya kepalsuan, dalamnya jahat. Jangan mudah percaya gosip. Jangan mudah percaya hoax. Kebenaran itu sesuai fakta. Amin. Saya perhatikan banyak orang mudah dihasut. Dikasih tahu begini-begini percaya. Tanpa cross check. Tanpa memeriksa. Hati-hati dengan lagu-lagu yang baru-baru. Judulnya sih rohani seolah-olah, tapi judulnya saja sudah salah. Alkitab itu menghalangi manusia mencari Tuhan. Ini sudah ciri-ciri kesesatan ini. Menyalahkan Alkitab itu udah pasti sesat.
Hati-hati Bapak Ibu, jangan didengarkan, dihapus saja itu. Lagu-lagu seperti itu, yang merendahkan Alkitab, yang merendahkan Tuhan, yang merendahkan firman Tuhan, dihapus saja. Ya. Ayub 14 ayat 1 sampai 2. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Bapak Ibu tahu kalau kita mati, kita dikubur, 1 hari, 2 hari, seminggu masih disamperin. Apa itu disamperi bahasa Indonesianya? Masih suka ditengok. Dikasih kembang, dikasih ini dan sebagainya. Nanti kalau sudah setahun mulai jarang. 5 tahun mulai gak pernah. 10 tahun jangan-jangan dilupakan, gak bayar sewa. Gak boleh, harus bayar. Sewa kuburan. Ya, apalagi nanti kalau kita mati juga. Siapa yang mau merawat kuburan kita? Gak ada, paling anak. Anak juga cuma sebentar, setelah itu jadi mall bagaimana? Hilang. Semua kita akan dilupakan oleh dunia. Tapi nama kita dicatat di surga, di kitab kehidupan di surga. Amin ya. Oleh sebab itu janganlah kita bodoh hari ini. Perhatikanlah bagaimana kita berkebiasaan hidup. Perhatikan dengan seksama. Jangan seperti orang bebal. Mari kita fokuskan hidup. Meskipun di masa depan aku mati. Tapi aku tahu di balik kematian ada padang hijau yang tak terhingga luasnya. Ya. Mari kita perkarakan seluruh hidup kita. Sebab setiap hari kita menghabiskan waktu untuk bekerja. Padahal bekerja belum tentu bahagia. Ada yang di kerjaan stres. Ada yang berbeban berat, ada yang sudah sakit dan sebagainya. Makanya orang yang beruntung atau diberkati adalah orang yang punya Tuhan. Ingat, jam berjalan terus jarumnya. The clock is ticking. Waktunya semakin dekat. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Tetapi hidup ini pasti akan berakhir. Jangan sia-siakan detik demi detik hidup kita. Mari kita belajar firman, mari kita lakukan, mari kita buang seluruh kegiatan yang tidak ada hubungan dengan kekekalan. Mari kita pusatkan diri kita pada hidup yang kudus, hidup yang benar. Mari kita perkarakan seluruh hidup kita ini, kemana kita pergi. Amin ya. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang. Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi. Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sana kami pulang bersama. Ulang. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang. Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi. Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap
Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Kita itu dirancang Tuhan supaya pulang ke langit baru bumi baru. Itulah rencana Tuhan. Cuma manusia suka punya rencana sendiri. Direncanakan ke langit baru bumi baru. Persiapkan diri, karakter dibenahi, akal budi dibenahi. Tanggalkan kodrat dosa, kenakan kodrat ilahi. Tapi manusia malah punya rencana sendiri, visi misi sendiri. Mengejar sesuatu yang fana, jahat terhadap sesama, gerombol dengan sesamanya, yang jahat ketemu si jahat, cocok. Kalau orang berteman dengan orang yang jahat, memang dia jahat. Kalau orang benar, pasti gak mau berteman dengan orang jahat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Firman Tuhan itu ya dan amin. Perhatikan dengan siapa kita bergaul. Amin. Ya. Ingat, kau pasti mati. Kita pasti mati. Semua kita. Tapi kalau kita ada di tangan Tuhan, kita akan bangkit bersamanya. Ya, kita pasti bangkit bersamanya. Yang menjadi masalah itu hari ini sebelum kita mati. Mati mah gampang, hidup ini yang sulit. Hidup inilah yang kita harus perkarakan terus sepanjang masa, detik demi detik. Kemana kita akan pulang nanti? Kita ke surga, Pak. Gak berbuat apa-apa kok ke surga. Tidak mengasihi Tuhan kok ke surga. Ciri orang yang mengasihi Tuhan itu beretika surgawi. Ciri orang yang mengasihi Tuhan itu perbuatannya nyata. Sebab seseorang tidak diselamatkan hanya karena iman, tetapi juga karena perbuatan. Kitab Yakobus. Jangan dibuang kitab Yakobus. Ada amin? Ya. Kita itu yakin loh kemana kita pergi, kemana kita pulang. Seperti lagu tadi. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Mari kita pulang bersama, saudara, di rumah Bapa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita masih punya sisa umur hidup kita. Mari kita fokuskan sisa umur hidup kita hanya untuk melakukan kehendak Tuhan, agar kita berkenan. Mari kita tidak ikut-ikutan teman kita yang suka gosip. Mari kita tidak ikut-ikutan menghakimi sesama. Mari kita tidak ikut-ikutan membunuh karakter seseorang di internet. Mari kita jujur, jangan curang. Mari kita belajar kebenaran. Mari kita jadi berkat. Amin ya. Sebab supaya berkenan bagi Tuhan, Tuhan ingin kita hidup kudus, tak bercacat, tak bercela dalam segala hal. Amin. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Khususnya Bapak Ibu yang mendukung setiap usaha menyelamatkan banyak jiwa. Setiap usaha membagikan kebenaran. Jadilah alat di tangan Tuhan. Bapak Ibu silakan bagikan semua khotbah-khotbah kita untuk
mengcounter, untuk melawan khotbah-khotbah yang jahat. Amin ya. Mari kita angkat tangan kita. Kami sambut segala berkat yang turun dari Bapa kita di surga, dari Tuhan Yesus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang menyertai kita sampai kesudahan zaman, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Allah, kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.